Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kufar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika, filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya, baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita ucapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikannya umur yang panjang untuk bisa menyaksikan tragedi-tragedi, kejadian-kejadian yang luar biasa di negeri yang kita cintai ini. Penangkapan para ulama, semoga ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada salahnya. Rasul pernah berkata bahwa suatu saat umat Islam ramai bagaikan buih di lautan, terombang ke sana, terhembus kemari, tergeser ke pinggir, terbuang ke tengah. Artinya apa? Umat Islam banyak tapi lemah, sebabkan tiada persatuan. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit berkomentar tentang penangkapan Ustadz Yahya Waloni. Ada kabar-kabar belakangan ini yang menceritakan tentang tertangkapnya Yahya Waloni disebabkan isu beliau menghina atau mencemarkan nama baik satu agama, mencemarkan ajaran satu agama. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin ada rasa ketersinggungan dari sebelah pihak yang merasa agamanya dihina. Namun saudaraku, untuk bahan analisa kita sebagai orang yang berpikir bahwa kenapa banyak terjadi perdebatan antara saudara kita beragama Kristen dengan Islam, kenapa banyak terjadi silang pendapat antara saudara kita yang beragama Kristen dengan orang Islam. Apa hal yang menyebabkan itu? Kalau saya melihat sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh orang-orang Muslim terhadap keyakinan Kristen dan apa yang diungkapkan oleh orang-orang Kristen terhadap keyakinan Islam itu terjadi benturan. Wajar. Kenapa saya katakan itu wajar, saudaraku? Karena ada akar keyakinan yang sesungguhnya mirip walaupun tidak sama. Akar keyakinan
Orang Islam mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi utusan Allah. Ya, orang Kristen menjadikan Nabi Isa sebagai Yesus Kristus. Andai semua tidak yakin, tapi banyak mengatakan Yesus Kristus. Ya. Orang Islam mengatakan namanya ibu Nabi Isa Siti Maryam. Orang Kristen menamakan dengan Maria. Ya. Orang Islam mengatakan nabi mereka dengan bahasa Rasul. Juga di Indonesia ini santer kita dengar, banyak orang Kristen yang menggunakan bahasa Rasul. Sesungguhnya apabila istilah-istilah bahasa dalam agama ini digunakan masing-masing oleh agama masing-masing, saya rasa tidak akan terjadi perdebatan seperti itu. Kita kenal dengan agama Hindu di negeri ini. Jarang ada persengketaan antara Islam dengan Hindu. Kenapa? Karena latar belakang pemahaman, bahasa, keyakinan, bukunya beda. Tapi antara Kristen dan Islam ada kemiripan. Ya, inilah menyebabkan kenapa terjadi perdebatan. Ya, kenapa terjadi perbedaan. Otomatis ketika kita membahas satu agama yang berbeda dengan keyakinan kita, di sana sini akan banyak terjadi ketersinggungan. Tapi berpikirlah secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah. Pahamnya apa? Negeri, bangsa, zaman hari ini menggunakan pola pikir analisa yang tajam. Setajam silet kalau bisa. Islam, kalau memang yakin dengan kebenaran Islam, sebagaimana Al-Quran mengatakan, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan kebenaran Islam, coba Allah tantang, coba bikin satu ayat saja sama dengan Al-Quran itu. Panggil semua orang yang bisa menolong dan membantumu kalau memang engkau mengaku termasuk orang-orang yang benar. Itu baru ilmiah. Kebenaran satu agama yang siap untuk menerima kritikan, perbedaan pandangan, silakan. Tapi kalau ada satu agama yang tidak mampu untuk menerima perbedaan pandangan seperti ini, maka akan timbullah ketersinggungan. Memang susah untuk dihindarkan perdebatan antara dua agama Islam Kristen ini. Bagaimana Islam dalam Al-Quran sendiri ada mengatakan waqad kafarul ladzina qalu, kafir orang-orang yang mengatakan apa? Tuhan tiga. Ungkapan Al-Quran mengatakan orang yang menyampaikan bahwa Tuhan itu tiga, kafir yang menyampaikan Al-Quran. Maka ini disampaikan oleh para ustadz kepada jamaahnya. Otomatis kalau kita tidak berpikir realistis dengan kondisi yang ada, dia di sebelah pihak orang Nasrani, mohon maaf, akan merasa keberatan. Karena bagi mereka Tuhan adalah satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Bagaimana dengan kondisi perbedaan seperti ini? Andai sedikit berbeda langsung merasa tersinggung, lapor ke polisi, tangkap. Kapan perkembangan analisa, pemikiran, ilmu pengetahuan yang didorong dan dilatar belakangi oleh agama bisa meningkat dan mencuat? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa Zakir Naik hari ini diuber-uber. Kenapa? Karena banyak di antara orang yang berbeda keyakinan merasa tersinggung, merasa tersaingi, bahkan jamaah mereka merasa tertarik dengan pemahaman-pemahaman Zakir Naik terhadap kitab-kitab suci agama lain. Salahkah Zakir Naik? Tidak. Dia hanya menganalisa satu kebenaran melalui kitab-kitab suci yang ada. Di dalam Islam sesungguhnya
kalau kita merenung, ya, ada dasar-dasar, ya, untuk mengambil satu bentuk keyakinan yang mungkin dasar-dasar itu melanggar keyakinan agama lain. Contoh, bagi orang Islam mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pengayom, walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan kesesatan menuju cahayanya hidayah. Al-Quran juga bilang walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang-orang yang kafir, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari nurnya hidayah menuju kepada gelapnya kesesatan. Ulaika ashabun nar. Semua mereka itu adalah teman-temannya, tempat-tempatnya, ahli-ahlinya neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ketika ada bahasa kekafiran yang disampaikan Al-Quran, lalu ayat yang saya bacakan tadi, kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3, ini disampaikan kepada jamaah agama yang sebelah, agama kita, saudara kita Nasrani, merasa tersinggung lalu melapor ke polisi. Bagaimana? Kalau ini terus-menerus disampaikan, otomatis bukan 1-2 ustadz yang akan tertangkap, ratusan mungkin puluhan ustadz yang akan dilaporkan karena menyampaikan isu-isu Al-Quran kepada umatnya, kepada jemaahnya, bukan kepada orang Nasrani. Begitu juga orang Nasrani kepada agama Islam. Sebagai contoh apa? Umat Islam dianggap domba-domba tersesat yang harus diluruskan. Kalau umat Islam tersinggung dianggap domba-domba tersesat, maka dia melapor juga ke polisi. Yang salah siapa ini? Kalau kita bisa mengatakan siapa yang salah, ini hari ini disebabkan YouTube di mana-mana, Facebook di mana-mana, media online sudah terbuka di mana-mana. Maka karena itu media-media online seperti itu sulit untuk ditutup karena kebutuhan zaman, ya kita harus bersikap arif dan bijaksana. Tidak semua perbedaan itu harus mengalami dan menimbulkan ketersinggungan. Kalau saya berpikir andai ada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita muliakan itu merasa tersinggung dengan ungkapan Ustadz Yahya Waloni, gampang saja panggil Ustadz Yahya Waloni, kita bikin satu acara dialog. Di mana engkau menganggap kesesatan agama kami? Akhirnya apa? Paling tidak kita bisa sama-sama menghormati. Kalau menurut saya perbedaan itu terjadi karena antara dua agama ini sedikit banyak ada kemiripan. Ada kemiripan. Ya. Kenapa tidak dengan Yahudi, dengan orang Hindu? Hindu dan Islam tidak ada kemiripan. Tidak ada kemiripan, tidak ada saling gesek-menggesek dalam pemahaman. Ya, duduk pada paham masing-masing. Saudaraku yang dirahmati Allah, melaporkan saudara kita Yahya Waloni atas ungkapan kebencian, atas penghinaan yang dia lakukan. Sesungguhnya dia bukan menghina. Dia sayang terhadap saudara-saudara kita Nasrani yang dulu dia adalah Nasrani. Menurut dia apa yang ia sampaikan ingin menyadarkan. Tapi kalau ada pihak yang merasa tersinggung, bukan tempatnya melaporkan. Yang perlu diadakan dialog. Dialog. Karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah apa yang ada isi-isi di dalam Bible. Pemahaman dia, keyakinan dia hari ini mengatakan itu salah, dan dia sampaikan itu di depan jamaahnya, di depan umat muslim. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran pada orang Islam supaya bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Oleh sebab itu berlaku bijaklah dalam mengambil kebijakan supaya melahirkan kebajikan.
bukan atas dasar kebencian, apalagi atas dasar permusuhan. Insyaallah mudah-mudahan ya semoga Ustaz Yahya Waloni dibebaskan, ya dilepaskan dari tuduhan dan tuntutan. Karena saya merasa ya alangkah naifnya ketika para mubaligh seperti itu dianggap menghinakan agama. Ada jalan yang lain untuk membuktikan kebenaran agama, atau ada jalan yang lain untuk menguatkan keyakinan, bukan dengan cara mengadukan atau menangkap orang-orang yang berbeda paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.